Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Rizky Mautra dengan NIM 2436385. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Yang mana pada materi pertama kita akan membahas tentang sifat manusia. Sifat manusia dibagi menjadi dua, yaitu sifat positif dan sifat negatif, yang mana diantaranya sifat-sifat tersebut memiliki definisinya masing-masing. Yang pada sifat positif terdapat 3 definisi, yaitu fitrah, akal dan nurani. Pada definisi sifat negatif ada 3 juga, yaitu pertama nafsu, yang kedua hawa, yang ketiga dan adalah kesalahan. Dalam Islam, sifat manusia dapat dikembangkan dan diubah melalui proses pembelajaran yang melatih atau dengan latihan. Yang materi kedua kita akan membahas tentang realitas agama, yang mana realitas agama merupakan konsep yang mengacu pada pengalaman dan kepercayaan yang nyata dalam kehidupan manusia atau individu terhadap manusia antar manusia ataupun manusia dengan masyarakat lainnya. Yang disebutkan tadi, realitas manusia digambarkan memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman spiritual, yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga adalah praktik agama, yang keempat adalah komunitas agama, yang kelima adalah pengaruh agama dalam kehidupan atau individu dengan individu lainnya, yang dimana realitas atau pengaruh agama dapat dimiliki atau berbeda-beda tergantung individu atau komunitas masing-masing. Membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam, ialah yang sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah sebagai kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama yang otoritatif. Berikut adalah beberapa aspek Al-Quran sebagai pokok ajaran atau sumber ajaran agama Islam. Yang pertama adalah kata-kata Allah. Al-Quran diyakini sebagai sumber atau perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sumber hukum. Tidak hanya berisi ketetapan atau perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang nyata lagi jelas bagi umat manusia atau umat Islam. Yang kedua adalah pedoman hidup. Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup atau pegangan bagi umat Islam untuk melewati berbagai macam kehidupan atau cobaan hidup. Yang keempat adalah mukjizat, di mana yang kita ketahui adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai mukjizat, yaitu contoh keesaan Allah terhadap umatnya atau sebagai nabi-nabinya. Yang kelima adalah kesempurnaan. Kesempurnaan pada Al-Quran ialah tidak ada kecacatan dalam Al-Quran, meskipun terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang datang terlebih dahulu. Nah, pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam, yang mana sunnah adalah perilaku, ucapan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam, yang diperoleh dari hadis, yaitu ucapan atau catatan tentang ucapan Nabi Muhammad atau perilaku keputusan Nabi Muhammad SAW, dengan peran sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, dan membantu menjelaskan dan mengembangkan ajaran agama Islam ke depannya. Yang kedua ada ijtihad, dengan pengertian adalah supaya untuk memahami dengan mengembangkan ajaran Islam melalui penafsiran dan analisis Al-Quran yang diperoleh dari Al-Quran atau pengetahuan lain yang relevan, dengan peran membantu menjawab atau pemecahan masalah yang ada, yang tertera secara eksplisit ataupun tidak dalam Al-Quran. Nah, pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam, yang mana sunnah adalah perilaku atau ucapan yang
dan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam yang diperoleh dari hadis, yaitu catatan tentang ucapan Nabi Muhammad SAW ataupun perilaku dan keputusan Nabi Muhammad SAW dengan peran sebagai sunnah sebagai sumber ajarannya Islam kedua yang setelah Al-Quran dan membantu menjelaskan mengembangkan ajaran Al-Quran. Yang kedua adalah ijtihad, yang mana ijtihad adalah upaya untuk memahami dan mengembangkan ajaran agama Islam melalui pendekatan atau penafsiran dan analisis Al-Quran yang mana diperoleh dari Al-Quran sendiri ataupun pengetahuan yang lain yang relevan atau terkait dengan peran membantu atau menjawab pemecahan masalah yang ada atau permasalahan yang terjadi pada materi terakhir ini. Saya akan membahas tentang syariah, yang mana syariah itu adalah sistem hukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang mencakup pada syariah yaitu yang pertama adalah ibadah, yaitu ikatan dengan Tuhan antara individu dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muamalah, yang kedua adalah muamalah adalah ikatan antara atau hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga adalah inayah. Yang keempat adalah syiasah dengan karakteristik syariah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan bagi individu dengan individu lainnya, keadilan bagi Tuhan dengan individu. Yang kedua adalah kemuliaan dalam setiap pekerjaannya, merupakan suatu yang dimuliakan. Yang ketiga adalah kemaslahatan, dan yang keempat adalah ketertarikan dengan Al-Quran sebagai pokok ajarannya yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Antara lain adalah syariah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan diantaranya antara lain yang pertama adalah pribadi dengan hubungan diri sendiri, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah dengan negara. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan atau kualitas audio atau kualitas video yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.